Saat menyelesaikan satu lap, Garmin 165 akan menampilkan tampilan seperti ini. Cerita kali ini bagaimana aktivitas sepedahanku ditemani Garmin 165 sebagai pengganti Cyclecom. Berhubung Cyclecom yang aku punya itu hanya IGP Sport BSC 300, jadi aku coba bandingkan dengan IGP Sport BSC 300 ya. Aku akan bandingkan saat proses lock dari GPS antara kedua device ini, dan pemenangnya adalah ya Garmin 165, dia lebih cepat proses locknya. Pengaturan informasi data yang ditampilkan pada olahraga sepeda bisa diatur dari tekan bagian up, terus pilih ke activities apps, terus pilih ke bagian bike, terus ke bike setting, ke bagian data screen. Secara default kita dikasih 4 halaman, cuma kita bisa menambahkan informasi lebih lanjutnya. Contoh, kita menambahkan maps, tinggal klik map ataupun navigation. Saya coba pilih maps. Oke, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya saya menambahkan elevasi ya seperti ini, dan hasilnya seperti itu. Sedangkan di IGP Sport BSC 300 ini kita tidak bisa melakukan setting halaman pada device-nya langsung, kita harus menggunakan aplikasi. Secara default dia akan menampilkan 6 halaman yang kita bisa atur informasi apa saja yang ingin ditampilkan, tapi harus menggunakan aplikasi yang terinstall di handphone, tidak bisa langsung. Sekarang mari kita compare. Untuk tampilan informasi, pemenangnya adalah IGP Sport BSC 300 karena informasi yang ditampilkan lebih banyak. Selanjutnya untuk kemudahan pengaturan, pemenangnya adalah Garmin 165 karena pada Garmin 165 ini kita bisa mengatur langsung informasi yang ingin ditampilkan itu pada device Garminnya. Sedangkan BSC 300 ini dia perlu aplikasi untuk melakukan pengaturan dari device-nya. Seperti ini settingan yang aku pakai waktu proses pengetesan. Jam Garmin ada di sebelah kiri dan IGP Sport BSC 300 aku tempelkan pada handlebar dari sepeda yang aku gunakan seperti ini. Jarak, waktu, dan speed adalah default tampilan yang diberikan oleh jam Garmin saat melakukan aktivitas sepedahan. Dalam real penggunaan saat bersepeda, IGP Sport ini lebih mudah dalam pengoperasian. Pada Garmin, saya harus sampai berhenti terlebih dahulu untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Di video ini saya sudah selesai melakukan aktivitas sepedahannya dan ingin menyelesaikan atau menstop aktivitas sepedahan yang saya lakukan. Untuk menstop pada IGP Sport BSC 300, saya tinggal tekan tombol kanan atas lalu pilih save dan aktivitas disimpan oleh device. Untuk melakukan stop pada aktivitas yang Garmin, itu juga sama. Tekan tombol di atas kanan dan pilih save. Pada Garmin saat melakukan save kita ditanya effort yang kita keluarkan waktu aktivitas sepedahan seperti apa. Ini dari 1 sampai 10 ya nilainya, tinggal dipilih saja. Selanjutnya bagaimana perasaan kita waktu sepedahannya juga, ini dari sedih sampai sangat strong. Kita tinggal pilih, baru proses save datanya selesai dilakukan. Setelah itu Garmin juga menampilkan beberapa halaman informasi yang direkam, divisualisasikan oleh Garmin langsung di device-nya. Ini lebih menarik daripada punya IGP Sport BSC 300. Sampai informasi recovery-nya juga dimunculkan seperti ini. Untuk tampilan on device setelah di save, saya rasa Garmin ini pemenangnya. Saya bandingkan side by side untuk Garmin 165 dan BSC 300 pada aktivitas yang sama. Nah,
Untuk IGP Sport terlebih dahulu itu tampilannya flat aja ya, dia cuma ada informasi jarak seperti ini, dan saya tekan arah bawah informasinya seperti itu, dia sangat flat sekali. Pada Garmin ini lebih dinamis, ada siluet petanya, terus ada average sama maksimalnya dalam bentuk grafik, line. Selanjutnya terus heart rate juga dalam bentuk grafik line. Selanjutnya elevasi juga dalam bentuk grafik yang menarik, dan informasi training efeknya juga ada seperti itu. Kalau di IGP Sport dia flat sekali ya, dalam bentuk tulisan saja. Jika ingin mendapatkan informasi general dalam bentuk statistik tulisan, di sini juga ada, tinggal pilih all stat. Nah, informasinya ini lengkap tulisan seperti yang ada pada BSC 300 seperti ini. Dan ada informasi lain seperti training effect, itu aerobik dan anaerobiknya seperti apa. Terus ada informasi heart rate-nya juga, ini berapa. Terus ada informasi laps, menghabiskan berapa laps dan setiap lapnya itu memakan waktu berapa lama. Selanjutnya mapnya juga bisa dilihat. Nah, cuma untuk map tetap masih lebih bagus BSC 300, kalau yang ini cuma garis-garis saja. Terus untuk elevasi juga kita bisa lihat elevasinya seperti apa dalam bentuk grafik yang saat elevasi paling tinggi dia naik dan elevasi turun dia menurun seperti itu. Demikian video aktivitas sepedahan menggunakan Garmin 165, dan aku coba lakukan komparasi antara IGP Sport BSC 300 dengan Garmin 165 langsung aku gunakan dalam aktivitas sepedahan. Kalau untuk sepedahan menurut pribadiku rasanya Cyclecom itu sudah yang paling pas. Cuma kalau agan-agan punya jam tangan bisa merekam aktivitas sepedahan, itu juga tetap bisa digunakan dengan baik. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah setia menonton. Demikian ceritaku kali ini. See you in next video.